Kisah Ibu Aminah setahun kena santet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya semua orang ditanya, memilih gagal atau memilih sukses? Jawabnya pasti memilih sukses. Kalau ditanya, memilih hidup susah atau memilih hidup bahagia? Pasti menjawab memilih hidup bahagia. Tapi kadang yang kita kira menuju kebahagiaan itu seringnya adalah menuju kesengsaraan. Yang kita kira apa yang kita lakukan itu akan menuju kebahagiaan. Ternyata setelah dilakukan bukan menuju kebahagiaan, malah kesengsaraan. Sementara jalan itu makin jauh, arah kembali sudah terlalu jauh dan sudah hilang jejak terlihat. Mau kembali, ruhani sudah terlalu lelah menempuh perjalanan jauh yang ternyata salah. Tapi kalau tak kembali, jelas akan makin parah duka yang harus dirasa. Akan makin sakit yang harus ditanggung. Dan akan makin parah luka menyayat-nyayat hati. Seringnya saat seperti itu, di mana semua serba gelap. Di mana semua serba tak jelas. Maka siapa saja akan dijadikan rujukan jalan untuk kembali. Kadangkala bukan mendapat jalan terang, malah jalan kembali makin hilang. Tak ada bekasnya lagi. Dan keluar dari jalan sesat menuju tak ada jalan sama sekali. Saya akan sedikit bercerita. Ini kisah nyata pula. Bukan kisah rekaan saya. Maaf jika cerita ini tidak sesuai persis sebagaimana orang yang bercerita padaku menceritakan. Sebab aku sendiri merekamnya dengan telingaku. Saat itu juga lagi budek karena serangan santet. Jadi aku mendengarnya serba setengah-setengah. Aku hanya mengambil kesimpulan dari cerita itu. Kisahnya, ada seorang perempuan, sebut saja namanya Ibu Aminah, nama samaran. Beliau sudah tua. Awalnya dulu beliau seorang wanita karir yang sukses. Pejabat pemerintahan, juga banyak mengajar pengajian. Dan banyak mengawal pemberangkatan haji dan umroh. Satu ketika tanpa disadari Ibu Aminah ini mendapatkan serangan dari para dukun yang dimintai oleh lawan bisnisnya. Sehingga bisnis Ibu Aminah hancur total. Dikeluarkan dari pekerjaan dan akhirnya semua bisnisnya semua hancur. Ibu Aminah perlahan tapi pasti hidupnya mulai terpuruk. Bahkan kalau dikatakan untuk makan sehari-hari kesusahan, dia juga dilanda berbagai macam penyakit ulah si dukun dan diobatkan kemana saja tak juga mendapatkan hasil. Tapi Ibu Aminah tak patah arang. Dia selalu berusaha mencari jalan keluar. Secara usaha lahiriahnya ya sudah benar. Karena Ibu Aminah mendatangi para kiai untuk minta solusi. Tapi apesnya sama kiai-kiai yang didatangi Ibu Aminah diberi keris, akik, rajahan asma. Dan bahkan tengkorak dan macam-macam benda mistik dan kufarat. Jadi keadaan Ibu Aminah bukan makin sembuh dan bukan makin keluar dari keterpurukan, tapi makin jauh terpuruk. Akalnya sudah tak sampai lagi menghadapi keadaan yang dialaminya. Tapi tetap saja Bu Aminah berpindah-pindah ke satu kiai ke kiai yang lain. Dan apa yang diberikan oleh kiai-kiai itu dikumpulkan sampai berkerdus-kerdus berlemari-lemari saking banyaknya. Keris sudah tak terhitung. Lah kiai kok memberi itu? Ya, itulah kenyataan yang dihadapi Bu Aminah. Bu Aminah yang tak tahu ya saja diberi apapun. Dikiranya itu akan mengeluarkan dari permasalahan yang dihadapi. Bertahun sudah, entah sudah berapa tahun, mungkin 16 tahun, atau berapa saya kurang dengar waktu beliau cerita. Akhirnya dia sampai numpang di sebuah pondok dan tidur di masjid. Keadaannya sudah lelah dan putus asa. Sampai ada temannya yang menyarankan bertemu denganku. Awalnya dia sudah enggan karena trauma dengan yang namanya kiai. Pasti diberi keris lagi. Diminta menebus sekian juta. Tapi oleh yang menyarankan ditekankan. Kalau saya tak pernah meminta apa-apa dalam menolong. Akhirnya beliau mau ketika bertemu denganku, sebenarnya permasalahannya sepele.
hanya disantet untuk sakitnya. Dan hanya dia tak bertawakal pada Allah saja. Jadi saya cuma mengambil jin yang di dalam tubuhnya dan mengambil kiriman santetnya. Dan seketika beliau sembuh dan saya minta bertaubat. Lalu membuang semua barang yang diberikan kiai sebelumnya dan bertawakal pada Allah, dan dia menyetujui semua. Alhamdulillah, besoknya rekan bisnisnya langsung menghubungi. Padahal itu 16 tahun rekannya tak pernah menghubungi sama sekali. Jadi sebenarnya permasalahan itu kadang sepele. Tapi karena kita tak tepat mengambil jalan keluarnya, permasalahan yang sepele jadi rumit, pelik, seperti orang melepas baut seharusnya dipuntir, kok digigit ditarik pakai gigi. Bisa-bisa bukan bautnya yang lepas, tapi gigi sama tengkoraknya yang lepas.